Dr. Ahmad Al-Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok politik pendidikan agama Islam, yang temanya politik pendidikan agama Islam di Al-Azhar. Nah, Mesir. Untuk dosen pengampu kami Bapak Dr. Ahmad Al-Madani, MLC MK. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Khairun Mansur, samping saya Bapak Muhammad Khairi, kemudian Bapak Muhammad. Dan narasumber kami kali ini adalah Gus Haji Ahmad Mustafa Nizam Hasbi LC. Beliau lulusan dari Al-Azhar Mesir. Yeah. Dalam hal ini kita akan memulai untuk tanya jawab dan interview terkait dengan politik pendidikan agama Islam yang ada di Al-Azhar. Untuk itu akan dimulai dulu oleh rekan kami, Bapak Khairi. Sebelumnya terima kasih Gus atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk memenuhi tugas kami kuliah di kampus Institut Agama Islam Al-Khazini, yaitu mata kuliah Politik Pendidikan Islam. Baik, yang mau saya tanyakan Gus, permisi ya. Jadi di kampus Al-Azhar itu Gus, itu memakai sistem belajar mengajarnya itu memakai kurikulum yang apa dan bagaimana? Jadi sistem belajar di Al-Azhar itu ada dua. Ini terutama untuk fakultas keagamaan. Ada dua. Al-Azhar sendiri itu didirikan sejak zaman dinasti Fatimiyah. Nah, zaman dinasti Fatimiyah. Nah, ketika dinasti Fatimiyah itu memang Al-Azhar itu berasal dari kata, ada beberapa versi ya. Ada salah satunya Fatimatuz Zahra. Az-Zahra itu nanti nisbatnya ke sana. Jadi Al-Azhar. Ya. Nah, nanti Al-Azhar. Akan tapi seiring berjalannya zaman mulailah ganti dinasti. Nah, ketika yang dinasti Fatimiyah itu lebih ke aliran Syiah, ketika ganti dinasti itulah mulai diubah menjadi alirannya Sunni, beralirkan Islam Sunni. Ya. Setelah itu mulai karena Sunni, mulai ideologinya mulai berubah, termasuk apa-apa yang doktrin keagamaan yang diajarkan dalam Al-Azhar itu juga berubah. Ya. Nah, diawali ketika itu Al-Azhar itu pengajian, ada sistem kajian yang ada, kalau sekarang dinamakan talaki, yang ada di masjid. Ya, itu sejak zaman dahulu. Nah, seiring berjalannya waktu, ada proses modernisasi yang ada di Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dari segi keagamaan ada dua. Yang pertama talaki yang ada di Masjid Al-Azhar, dan ada sekarang mulai berkembang di beberapa masjid juga, di masjid dan beberapa istilahnya di sana zawiyah atau ruwak atau madhiyafah. Itu halakoh ya. Itu mempelajari banyak, mulai ilmu akidah, ilmu fikih, usul fiqh, dan kitab-kitab tasawuf dan lain-lain, tafsir termasuk juga. Yang nomor dua, ada sistem modern itu berupa kampus. Jadi siapapun nanti yang lulus jenjang tersebut maka akan mendapatkan gelar, dan selain mendapatkan gelar juga mendapatkan ijazah, sama seperti kita. Nah, jadi dari segi pembelajaran ada dua tadi. Nah,
yang di masjid itu diisi oleh ulama-ulama senior. Sedangkan yang di kampus biasanya yang ulama-ulama senior itu biasanya yang ada di tingkat akhir atau di pasca sarjana atau doktoral lah paling enggak. Seperti itu. Terima kasih Gus jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu yang mau saya sampaikan, yang mau tanyakan itu tentang mazhab Gus. Tentang mazhab di kampus itu kan yang kita ketahui kan ada 4 mazhab, sedangkan di Al-Azhar itu mazhab yang dipakai itu mazhab siapa gitu Gus. Terima kasih. Untuk madhab yang dipakai di Al-Azhar itu ada beberapa madhab lebih dari satu. Ya, terutama bagi teman-teman yang kuliah di Fakultas Syariah. Biasanya itu ditanya, ketika awal mula masuk itu ditanya, kamu madhab apa? Ya, jadi seakan-akan Al-Azhar itu ingin menunjukkan, di sini banyak madhab, kamu mau ya belajar yang apa? Gitu. Kamu mau belajar madhab apa? Gitu. Nah, ya, di antara sikap bijaknya ulama Al-Azhar ketika itu, ada seseorang dari Indonesia. Ketika itu beliau terindikasi non madhab. Nah, tahu sendiri kan non madhab seperti apa ya? Non madhab itu yang tidak ngaku-ngakunya tidak bermadhab. Gitu. Nah, ketika itu ditanya, kamu di sini mau madhab apa? Kamu dari mana? Dari Indonesia. Kamu mau madhab apa? Nah, yang non madhab itu biasanya cenderung ke Ahmad bin Hambal. Mengaku mereka sebagai Hambali lah, cenderung ke Ahmad bin Hambal. Toh titisannya Ibnu Taimiyah itu. Ya, jadi ketika itu saya Ahmad bin Hambal. Kamu dari Indonesia, Ahmad bin Hambal, mustahil kamu. Kayak gitu. Akhir kalau kamu di Indonesia menyebarkan madhab Ahmad bin Hambal, kamu akan membuat fitnah baru. Karena Pak, di sana mayoritas madhab Syafi'i. Gak boleh kamu harus madhab Syafi'i gitu. Supaya kamu tidak menimbulkan fitnah baru. Ya. Jadi kalau ditanya madhab apa, madhabnya ada 4 sebagaimana yang ada dalam Khazanah Islam, ditambah 1 madhab. Ada madhab 4, jadi madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tambah 1 madhab itu pun untuk menunjang ukhuwah Islamiyah. Nah, madhab Ja'fari dari Syiah. Ya, itu untuk apa? Untuk litakrib baina Sunni wa Syi'i. Jadi itu. Nah, jadi kalau ditanya ada berapa madhab, 4 plus 1, kalau sekarang ya bisa 5 lah, 5. Itu untuk mendekatkan saling apa? Mendekatkan dengan komunitas Syiah. Toh itu tidak terlalu dari madhab fikih tidak apa-apa. Yang penting bukan ya mungkin. Terima kasih Gus, itu pertanyaan dari saya yaitu Muhammad Khairi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Pak Muhammad. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad. Yang saya tanyakan selanjutnya adalah tentang proses awal mulanya jenengan itu kuliah di Al-Azhar, sebab motivasi, kemudian ceritanya masuknya di jalur apa, kemudian jurusan nopo, kemudian berapa lama, berapa tahun, kemudian alasan jenengan melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar dibandingkan dengan perguruan tinggi Islam yang lainnya. Ngoten Gus. Banyak sekali pertanyaannya. Mungkin nanti sambil diingatkan gitu pertanyaan. Yang pertama, kenapa saya lanjut ke Al-Azhar? Sebenarnya saya itu tidak ada niatan lanjut ke sana. Jadi setelah saya lulus sekolah dari Aliyah itu langsung ketika itu keterima di UIN Syarif Hidayat itu, Ciputat. Aduh lupa saya itu. Ketika itu tahun 2010 atau 2000 berapa itu, 9 atau 10 gitu, antara itulah. Setelah itu saya keterima di sana. Nah, setelah tanya-tanya dan apa,
sempat istihoro juga, ibu saya tidak setuju. Lek hasilnya gitu. Lajeng pripun? Golek kampus-kampus cedek kono. Setelah itu ada gambar kebetulan saudara itu ada yang di dekat sana. Concernnya di apa? Di Al-Quran. Diarahkanlah ke Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIGI Jakarta. Nah, setelah dari sana sempat kuliah juga 4 semester. Setelah kuliah saya kayak kurang puas gitu. Kurang puas, kebetulan di sana itu informasi itu kan seliweran. Di Jakarta, ke Mesir, terus kemana, ada beberapa di selain Mesir kan ada beberapa termasuk yang pernah saya itu di Turki juga. Nah, setelah nyoba-nyoba sempat ke kedutaan juga, nyoba-nyoba akhirnya saya ke sana, indilalah lolos. Lolos. Nah, saya ketika itu diingatkan sekali lagi sama almarhumah ibu. Eling biyen waktu cilike. Nopo? Abimu biyen wasiat. Rek iso anake nang Mesir gitu. Walah dilala. Maksudnya ini. Jadi saya enggak tahu karena sebelum ketika sempat lulus aliyah itu saya sempat ingin ke Mesir. Tapi terhalang ketika itu ada gonjang-ganjing di sana. Tahu sendiri mungkin zaman Husni Mubarak itu kan. Nah, ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Yaitu tadi menunggu aman baru saya ke sana. Karena sebelum saya itu banyak yang ketangkep juga. Ketangkep sama militer sana. Itu. Terus pertanyaan apa lagi? Jurusan. Untuk jurusan saya ngambil jurusan Usuluddin Syu'bah Tafsir. Usuluddin itu ya seperti ya di sini ya. Kalau di sini kan Fakultas Usuluddin jurusannya apa? Tafsir hadis. Nah, kalau di sana concernnya satu. Kalaupun Usuluddin concernnya tafsir dia tafsir aja. Kalau hadis aja. Jadi ada beberapa enggak bisa digabung seakan-akan lulus dari sana menguasai tafsir dan hadis itu udah. Jadi itu udah. Tahun masuk kalau enggak salah itu 12. Lulusnya antara 16 akhir. Saya pulang itu antara 16 akhir apa 17 awal itu. Itu. 4 lebih karena waktu itu diharuskan mengikuti kursus bahasa mungkin 4,5 atau berapa. 4,5 mungkin itu. Jadi sekarang itu wajib sejak zaman saya sampai ke bawah saya itu wajib ikut kursus bahasa. Itu secara S1 kalau di sana jenjangnya itu jadi ada jenjang S1 ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, yang saya ini 4 tahun. Nah. Gus, terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan lagi adalah ulama-ulama besar yang sekarang masih di sana. Terus kemudian mungkin sebagai itu sebelum penutup nanti mata kuliah dan cara daftarnya, Gus. Mata kuliah yang diajarkan di pendidikan yang ada di sana, yang panjenengan semerap, sama nanti kiat-kiat bisa masuk ke sana, terus biaya yang dibutuhkan, cost living lah di sana. Ya, untuk apa tadi? Ulama besar ya. Untuk ulama besar yang ada di sana banyak sekali. Mulai zaman dahulu, mulai zaman Ibnu Hajar sampai sekarang itu tidak terhitung, termasuk Imam As-Suyuti, termasuk di sana Imam Syafi'i pun ketika di sana juga, dan banyak mengambil istifadah dari tokoh-tokoh yang ada di sana. Untuk yang sekarang yang modern ya sekarang ini yang masih hidup mungkin Syekhul Azhar itu Syekh Ahmad Thoyyib, ada juga Syekh Ali Jum'ah, ada yang termasuk yang dari Syria itu ada Syekh Nuruddin Iter, ada Syekh Ramadan Al-Buti,
Said Ramadan Al-Buti. Ada banyak sekali, termasuk yang mungkin agak kontroversial ya, Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi. Itu yang akhir-akhir ini. Itu dari ya ulama-ulama jebolan Al-Azhar. Kalau di Indonesia mungkin ada Prof. Quraish Shihab, ada yang muda itu Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi, dan ada juga doktor-doktor yang itu mungkin tidak setenar beliau-beliau, tapi juga tidak kalah ilmunya dari beliau-beliau. Ada Dr. Lukman Azhari, ada yang mungkin yang tenar sekarang Ustaz Abdus Somad, ada dokter, banyak senior saya itu yang banyak sekali. Terus kiat-kiat masuk atau caranya masuk ke sana itu gimana? Untuk kiat-kiat, jadi ini agak unik karena apa? Di Al Azhar itu biasanya menggunakan aturannya itu tidak jelas. Yang pertama itu, jadi terus juga merasa eksklusif, bukan merasa, mungkin Al Azhar itu eksklusif sekali. Jadi membuat aturan itu semau-maunya. Semau-maunya. Termasuk ketika itu ada aturan yang S2, yang pasca sarjana di sini harus pernah S1 di sini. Yang S3 di sini harus pernah S2 di sini. Jadi contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Nah, untuk cara kuliah di sana gimana? Ya, mungkin ada jalur lewat Kemenak, ada juga lewat kedutaan. Ada ya itu ada dua tadi. Nah, tapi yang jelas itu tidak menentu. Kadang tahun ini dibuka, kadang tidak dibuka. Itu bisa saja. Jadi belum, seakan-akan mereka itu ingin menunjukkan kita itu tidak butuh mahasiswa. Orang-orang kita itu tidak butuh mereka. Mereka yang butuh ke kita. Seakan-akan seperti itu. Jadi itu apalagi tadi? Untuk biaya hidup di sana itu lebih murah dari sini. Nah, tapi biasanya kalau mereka sudah lolos di sana, itu biasanya adalah beberapa keringanan. Ada bisa mengajukan beasiswa di sana, bisa mengajukan pembiayaan dari seperti semacam baitu zakat yang ada di Kuwait, tapi ada kantor cabangnya yang ada di Kairo. Ada, jadi pembiayaan banyak sekali. Ada juga istilahnya itu seperti muhsinin itu ya donatur yang membuat semacam apartemen untuk ditinggali tulabul Azhar, para mahasiswa Al Azhar itu di sana. Jadi mulai tempat, mulai makanan, semuanya dijamin termasuk bulanan. Itu banyak sekali yang seperti itu. Tidak hanya dari Indonesia, juga banyak dari Timur Tengah yang lain, mungkin dari Palestina ada, dari Afrika juga ada, dari Eropa, Amerika juga ada semua. Mungkin, ya. Kalau misal reguler nanti SPP per semester Clinton, kalau di sana itu tahunan itu pun tahunan itu murah. Kalau dirupiahkan itu mungkin 150.000 lah setahun, 1 tahun. Jadi yang sulit di sana itu masuknya. Masuknya, seleksinya itu yang sulit. Jadi Al Azhar itu, jadi dulu itu saya sempat dengar cerita dari lesan ke lesan, ketika itu sempat ada omongan bahwasanya nilai wakaf yang ada di Al Azhar itu lebih besar daripada aset milik pemerintah Mesir. Saking percayanya ke institusi Al Azhar. Ketika itu. Jadi saking banyaknya itu loh, saking banyaknya yang percaya, sampai sekarang pun negara-negara seperti Uni Emirat, seperti Saudi dan lain-lain itu bahu-membahu dalam menghidupkan manhaj Al Azhar. Jadi seperti itu. Mungkin penutupnya bisa pakai Lughatul Arabiyyah. Kenapa? Ada closing statement. Ya, closing statementnya pakai bahasa Arab.
Seperti itu. Iya. mahasiswa Indonesia. Jadi ada komunikasi pakai bahasa Arab, Lughatul Arabiyah gitu. Ya, أنا أتعلم في الأزهر في حوالي أربع سنوات. أسكن هناك وأتعلم كثيرا من علماء الأزهر الشريف من مناهج الأزهر، يعني منهج الوسطي في منهج وسطية في الإسلام، والحمد لله. والآن تخرجت من الأزهر الشريف، وأشعر بأني تعلمت كثيرا وأستطيع أن أطبق علمي في إندونيسيا من علماء. نشكر على علماء الأزهر الشريف. ممكن خلاص. خلاص. Terima kasih jazakumullah. Nggih, Gus, terima kasih atas waktu yang diberikan dan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, Gus. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.